Selamat malam, tamu 1 jam lebih dekat malam ini adalah seseorang bidu wanita yang memiliki suara alto yang sangat khas. Dan di album perdana ia langsung melejit bak meteor, kemudian di album-album selanjutnya juga demikian. Tetapi sayang sekali ketika ada masalah rumah tangga yang menghilang dan hampir tidak terdengar oleh publik. Malam ini ia akan menjawab kerinduan penggemarnya. Kita sambut Reza Artamevia. Aduh, manik gulis. Bener-bener penampilan wow gitu. Alhamdulillah. Emang lagi seneng banget. Kenapa saya terlihat Iya. Alhamdulillah, itulah yang sesungguhnya. Saya memang sangat bahagia, hidup saya sangat happy. Dan itulah yang saya rasakan selama walaupun 9 tahun, 10 tahun, hampir 10 tahun ini saya jarang muncul ya. Tapi sesungguhnya ya saya begini ini. I'm very happy. Teteh sambil duduk, ini ngobrol aja suaranya masih ada suara agak serak-serak gitu teh. Emang udah bawaannya ya? Kayaknya bawaannya tuh memang udah dari sananya. Alhamdulillah dikasihnya gitu ya. Itu anugerah banget ya teh ya. Iya. Ini tapi emang bener ya sekarang Reza ini udah mulai tampil lagi on air ya, betul, gitu ya. Betul. Kalau googling gitu ya, Reza Artamevia itu banyak berita gitu. Kita konfirmasi satu-satu boleh nggak teh? Silakan. Oke, kita lihat yang dulu yang pertama ya. Balas kerinduan 20 tahun atau 10 tahun mungkin ya? 20 tahun. 20 tahun. Ya. Reza Artamevia tampil memukau di Java Jazz. Oh ya, jadi balas kerinduan 20 tahun, dari 10 tahun, maksudnya 10 tahun yang lalu di Java Jazz diminta. Tapi 20 tahunnya ini sendiri adalah memang dalam rangka syukuran saya juga gitu. Tahun ini 20 tahun saya berkarya di industri musik. Ketika menghilang gitu ya, ketika vakum, ada tapi yang ngontak Reza, ayo nyanyi, Oh ya, manggung, terus. Itu benar, itu betul, Tapi- itu terus. tapi nggak Waktu itu dilayani. memang enggak. Jadi satu, saya sayalah yang mundur. Pada masa itu, di tengah segala konflik gitu ya, perjalanan kehidupan saya cerita itu, saat itu saya merasa kemunculan saya, keberadaan saya lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Itu gitu ya. Kenapa punya anggapan itu? Karena terjadi apa sih yang mau cerai cuma saya sama Mas Aji, tapi itu kan melebar kemana, jadi unsur politisnya ada, terus unsur konspirasi, percaya ataupun tidak terserah, tapi konspirasi juga ada, itu pemecah belahan persaudaraan, silaturahmi segala semua di situ. Saya jadinya benar-benar apa ya, baik diam, gitu. saya kalau itu hanya menyerang diri saya, maksudnya hanya menjatuhkan diri saya, it's okay, tapi itu merembet ke mana-mana semua, jadi panjang. Akhirnya saya, aduh, kok saya lebih banyak madarat. Jadi saya lebih banyak merasa saat itu saya lebih banyak madarat daripada manfaatnya, gitu loh. Nah kemudian ya udah, kalau sekarang akhirnya, kemudian beberapa tahun kemudian akhirnya saya memutuskan untuk kembali, ya saat itu saya merasa sudah kondusif, sudah asik lagi gitu. Dan mungkin tidak banyak yang tahu, tapi sesungguhnya heboh rame itu ya cuman saat perceraian sebentar itu aja sama almarhum Mas Aji. Dan tapi setelah itu mungkin karena saya tidak ada sama sekali tuntutan gono gini, saya sama sekali tidak ada keributan harta gono gini. Justru di situ mungkin almarhum merasa bisa benar-benar tahu bagaimana diri saya, terus nyaman, dan justru kami sangat dekat, gitu ya. Justru kami seperti sangat, kakak katanya. iya, justru sangat dekat. Justru saya sering jadi tempat konsultasi beliau juga gitu ya dulu. Gitu. Bahkan sempat menghilang dan keluarga mencari gitu. Ya, emang dia menghilang, so spooky ya. Atau ya masuk di Tapi gitu benar, tapi ya. menghilangnya itu benar tuh. Belum tahu, saya mau bikin sedikit ini aja, flashback. Pada saat itu yang benar, saya tidak diculik orang. Tidak benar saya dilarikan misalnya ke rumah Cinere, pokoknya rumah waktu itu nggak usah repot-repot nutupin Arisuta misalnya, sama sekali tidak benar, itu bohong besar. Yang pasti saat itu saya berjalan biasa di Bandara Soekarno-Hatta sendiri. Tidak dengan rombongan, dengan manajemen, tapi memang saya menginginkan untuk pergi karena saya udah capek. Tapi saat itu saya berjalan biasa, namun alhamdulillah dan subhanallah atas kebesaran dan ridha Allah, kamera CCTV tidak bisa menangkap saya. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Itu artinya, that's the truth. Yang mengatakan itu diculik tidak benar. coret, tidak benar ya. Tidak benar. Itu berangkat kemana?
Dari situ saya menuju Sukabumi langsung dengan kendaraan yang Memang sudah tahu tujuannya, tidak, alamatnya itu kemana. mendadak sama sekali, itu mendadak. Saya itu sama sekali mendadak karena saya habis dari Medan, kemudian dari Medan saya ke Bandung, saya ke Surabaya. Surabaya, dari Surabaya itu di sana juga rame konser. Saya balik ke Jakarta itu pagi itu. Nah, terus saya udah capek. Waktu itu serangan udah macam-macam ya Allah, kayaknya gini kok sedih banget. Maksudnya saya dan saat itu saya tidak ketemu sama putri-putri saya tuh sudah 5 bulanan, ya. Sudah 5 bulan ya, sudah lama lah. Jadi rasa-rasanya juga udahlah, saya capek, saya mau pergi aja gitu. Kenapa ibaratnya. Karena Padepokan di situ, saya kan waktu itu memang akan ke sana, tapi mendadak saat itu juga. Jadi dalam perjalanan Surabaya ke Jakarta, disitulah saya bilang, saya ingin pergi, saya ingin menepi. Terus apa kamu yakin? Ya, saya ingin. Saya minta tolong gitu. Pada saat saya sampai di sana, udah sampai di sana, terus bagaimana Res? Apa rencana kamu? Bilang nanti saya numpang istirahat. Kalau udah selesai istirahat, saya mau pergi lagi. Mau pergi gimana? Maksudnya, ya cuma mau numpang istirahat aja. Nanti saya mau pergi lagi, nggak tahu ke desa mana, kamu mana, saya mau ngontrak rumah. Kayak gitu. Niatnya saya waktu itu begitu, gitu loh, saudara-saudaraku sekalian. Pokoknya gitu, sampai bengong. Hei Res, di sini saudara-saudaramu semua, di sini tempatmu, di sini keluargamu. Udah di sini, jangan kemana-mana. Mau kemana lagi? Katanya gitu. Nah jadi gitu. Jadi sesungguhnya saat itu saya ingin pergi lagi masih, karena saya ingin nggak mau ngerepotin siapa-siapa. Kayak gitu loh. Oke. Wow, jadi ceritanya seperti itu. Dan jangan lupa, dengan perjalanan saya ke sana, subhanallah, akhirnya terjadi perdamaian pada saat itu. Jadi dengan perantara Mas memberikan perantara sana sini, dan akhirnya berdamai. Saya sama Mas Aji berdamai. Gitu, terjadilah perdamaian. Mau orang ngomong apa gitu. Jadi ya udah, dan ternyata pada saat terjadi konflik misalnya terjadi konflik lagi diadu domba keluarga saya dengan keluarga Padepokan, justru saat itu Mas Aji lah yang mendukung saya, terus juga yang ke yang ini, terus kenapa orang tuh begitu Reza? Demi Allah, demi Rasulullah, itu yang terjadi. Mas Aji justru mendukung, kenapa kau keluarga kamu begini, kenapa orang-orang tuh begitu, justru begitu, dia tuh sangat prihatin gitu. Jadi ya gitu, cuman gimana ya, alhamdulillah wa syukru bi nikmatillah, Allah telah mempercayakan semua perjalanan itu terhadap saya, dan akhirnya intinya dari semua do I look happy? Happy banget. Happy banget kan? Ya itu. Oke. Itu beberapa klip yang menyita perhatian publik gitu ya. Terus langsung jatuh cinta sama Reza di album pertama. Alhamdulillah, iya. Dari semua itu ada cerita nggak? Kalau yang Keabadian itu syutingnya waktu Zahwa 3 bulan. Kemudian kalau udah seksi juga ya, itu baru lahir. nambahnya sedikit, waktu hamil nambahnya sedikit. Kalau lagu video klip pertama ceritanya itu memang seru lagi. Jadi tadi nanya itu kan ya ceritanya. Yang itu gaya cicak itu kan? Gaya cicak itu ya Allah, itu benar-benar sebuah tidak sengaja. Basically white katanya, because this is R&B. Wah, katanya Annie Rompis, oke. Yang pasti Reza harus dance. Oke, saya diem dengerin. Tapi nggak boleh sama dancers. Nah, lo gimana tuh? Terus nggak boleh gimana? Terus gimana gitu? Saya kan bukan penari, walaupun saya senang nari, saya pernah bisa, tapi kan I'm not a dancer gitu. Terus saya mesti gimana gitu kan gitu. Akhirnya saya bilang, oke ini putih ya, kalau gitu berikan saya tembok. Kalau memang putih, berikan saya tembok, kanan kiri itu serba putih. Nah sudah, biarkan saya berinteraksi dengan tembok itu. Jadi emang Reza yang minta? Reza yang minta. Dan langsung kebayang nanti gayanya mau begini. Iya, saya kan bingung, saya cari selamat gitu. Jadi saya cari selamat, dikasih orang nggak boleh. Saya nggak boleh berteman sama orang saat itu, nggak boleh berinteraksi dengan orang gitu. Tapi saya harus kelihatan gimana. Jadi ya gimana ya, udah saya bilang, saya cari inilah objek menderita tembok aja deh. Jadi itu putih jadiin tembok, lorong. Jadi saya berimajinasi sendiri. Itu tadi ya. Terus yang di kayak kolam renang itu, satu yang tak bisa lepas itu betul-betul itu di kolam. Berapa jam itu dia itu? Syutingnya mungkin beberapa jam ya, 3 jam kali ya, lumayan lah. Itu yang udah terakhir kalau nonton video klipnya tuh terakhir tuh saya udah mau yang begini-gini, udah terakhir. Itu kaki tuh lagi kram tuh. Itu syutingnya di rumah om saya sendiri kebetulan. Sutradaranya di Mas Jaya di Ningrat ya. Nah, waktu itu. Ini sekarang ada tebak wajah, ya. Tebak wajah. Reza harus tebak, tapi sepotong-sepotong dulu. Oke. Ya? Harus cepet nebaknya. Oke, bismillah. Oke. Ini. Ahmad Dhani. Oh, masa sih? Ahmad Dhani. Tahu dari apanya? Matanya ya.
Coba. Ya kan dia kan teman. Iya. Itu padahal foto jadul banget ya. Ini tapi dia sahabat saya, partner kerja saya, bener-bener. Jadi ya udah, wong kita uplek-uplekan kan gitu, gitu jadinya. Ya, Oke. betul kan? Cerita Oke. dari foto tadi, Oke. Ahmad Dhani itu menemukan Reza Iya, di mana? waktu itu menemukan saya pertama kali, wah gini, saya kuliah di Pancasila Ekonomi. Sementara Dhani sudah 1 tahun lebih dulu masuk, tapi Fakultas Hukum. Kemudian waktu itu saya, ya karena memang saya anak band, jadi ketangkep juga lagi saya ospek, saya nyanyi mulu tuh. Jadi dari fakultas ke fakultas saya nyanyi. Terus Dhani ngelihat saya, dia nanya sama teman saya waktu itu, Rini Ponco, nomor telepon saya. Terus saya sempat juga sebelum dia nelfon saya nyanyi kan waktu itu ada di kafe-kafe. Dhani datang sama Mas Lilo, saya lihat nih, ngapain nih? Cuman saya tahu, saya nggak tahu Dhaninya, saya tahu Lilonya. Gitu. Penting ini. Nggak, waktu itu belum tahu, saya tahu lagunya Kangen, gitu, Dewa 19. Kemudian akhirnya Dhani nelfon, intinya dia ngajak saya untuk, dia ingin menjadi produser saya, membuat sebuah album seperti Opi dengan Pai Slang gitu kan, kayak gitu. Terus oke, kalau gitu, terus saya tanya, Dan, kamu tuh main apa, Dan? Keyboard, ngomongin keyboard gitu kan. Waduh, gitu jauh banget. Aduh, ini orang mau bikin. Oke, udah kalau gitu kita ketemu besok, saya jemput kamu deh, kata dia gitu. Itu langsung ketemu. mau aja atau kok saya, kok Reza Enggak, gitu? karena saat itu bukan nyambung, tapi saat itu ceritanya sudah ada belasan tawaran. Wow. Dari yang sampai kepada saya untuk membuat solo album gitu ya. Ya, akhirnya sampai saya tolak sampai orang tua saya pun nanya, katanya kamu mau nyanyi, tapi kenapa kamu tolak ini semua kayak gitu? Enggak, udah tenang aja Pak, pokoknya gini loh, kalau saya waktu itu soalnya saya pengen terlibat full, saya nggak mau cuman instan jadi, saya pengen senang, saya tuh harus senang, saya sadar orangnya tuh saya moody, kalau nggak suka saya nggak bakal ngerjain, jadi itu. Nah saat itu saya udah memutuskan, oke, saya mau produce sendiri aja. Ahmad Dhani telepon. Nah saat itu dia telepon, terus dia ngajak ketemu. Oke, kalau gitu kita ketemu dulu. Dia besoknya datang ke rumah saya, datang, udah gitu ketemu. Nah terus akhirnya kita workshop, diajak ke tempat dia. Dia mainin lagu pertama, tang 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 tang. Bukannya jadi backing vokalnya? Belum, tidak. Justru enggak ya? saya tidak menjadi backing vokal. Jadi kalau awal karir saya sebenarnya, kalau nyanyi saya mulai dari SD kelas 3. Nyanyi SD kelas 3, terus saya mulai terus festival dan sebagainya, Cipta Pesona Bintang dulu, sempat menjadi presenternya, kemudian saya juga ikutan Yamaha Music Quest, sempat juara nasional dan sebagainya. Kemudian saya punya band manggung sana sini, baru Ahmad Dhani nawarin. Nah saat itu, jadi kalau mengawali karir dari backing vokal Dewa 19, kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Nah saat jadi setelah dalam perjalanan itu saya bikin, cocok sama Dhani, bilang oke, kalau gitu kita bikin album ya Res. Oke, boleh. Dan selama 2,5 tahun kita produksi album itu, 2,5 tahun. Nah di tengah-tengah itulah rilis album terbaik Dewa 19. Mereka tour, terus udah gitu kekurangan backing vokalnya nggak ada, begitu, ayo Res tolongin gini sambil nunggu. Oh ya wes lah, boleh gitu. Oke. Oh, jadi ceritanya seperti itu ya. Oke. Nah, selama perjalanan karir di awal gitu, menunggu album pertama rilis begitu, ada sosok siapa lagi yang berjasa selain Ahmad Dhani? Ya, berjasa atau dekat dengan Reza atau Wah, sebenarnya banyak sekali ya yang berjasa tuh. Jadi kalau ini sahabat Kak Dewi. Aduh, Kak Dewi. Ya Allah, ini emang dia. Ya Allah, dulu kita peluk-pelukan. Kak Dewi. Kumaha ada emang. Alhamdulillah sehat. Emang udah berapa lama nggak ketemu? Aduh, udah terakhir ketemu. Ini lama banget ya? Mau tisu? Atau nggak usah? Atau biarin bedaknya meleleh aja? Ada tuh Aku nih cengeng. Iya, sudah tanya aku jadi ikut-ikutan ya. Iya. Udah berapa lama nggak ketemu? Terus apa yang bikin Reza dan Dewi ini nangis? Kangen aja. Kangen dan ya, aduh, dan saya nggak nyangka banget Dewi yang didatengin ke sini, benar-benar.
Berapa lama nggak ketemu? Kapan ya? Berapa tahun? Aduh, masa di TV nangis-nangisan malu. Karena dulu kita umpet-umpetan banget ya Allah. Dulu lagi, apa ya? Lagi, ya ampun, lagi peak. Epic dari mulai belum rilis album, sama-sama belum rilis Nih, album. bagi-bagi deh. Oh iya, aduh dari mulai kita kenal dari mulai Iya, dari apa? belum Reza belum rilis album, terus waktu Teh Dewi udah Haris Asir gitu. terus perjalanan wig, perjalanan stocking, perjalanan Stocking, sepatu, terus udah gitu jaket-jaket bulu. perjalanan ini minjem Minjem-minjem, terus udah gitu apa totonya kawin Iya. ya gitu terus, tapi Teh Dewi yang kawin duluan. Kemudian iya kan aku nikah juga Teh Dewi ya. iya, pokoknya sampai anak kita lahir Kita tuh kunjung-kunjungan lah pokoknya. kunjungan, ya apa normalnya temen lah gitu, terus tukang pijatnya dia juga mijet aku, ya sampai setengahnya suka duka di kehidupan lah, dia tahu, saya tahu. Iya. Reza tahu saya tahu Reza. Iya, gitu. gila gitu. Kalian berdua saling mencari nggak sih? Cari-cari sempet. Teh Dewi juga? Udah sempat nyambung ya. Waktu itu BBM-an apa segala handphone saya hilang lagi. Iya, gitu. Berkali-kali aduh, cuman Sampai sayanya udahlah maklum gitu. Ya, memang dianya lagi nggak pengen digerecokin kayak dulu gitu ya, udah. Enggak juga. Dan akunya juga udah ibu-ibu, ngurus Teh anak Dewi udah juga- dewasa. Temennya Teh Dewi kan strippingnya setiap hari kan. Ya, itu juga salah satunya Jadi itu. setiap mau ketemu apa repot gitu, susah. Terus nggak ada saya waktu. misalnya saya nyusulin, kalau dulu kan kita suka susu-susulan. Cuman Dulu kali tuh ini kalau dia nyanyi di mana aku pergi nontonin. Nyusulin Terus gitu, dia atau apa sebaliknya. kemana selalu. Sampai latihan nyanyi pun. susu-susulan beneran itu. Jadi saya boleh tanya nih, ini pertemuan di sofa ini pertama kali lagi? Iya, setelah sekian Setelah- tahun di Sawangan ya di mana? Oh Terakhir iya di ya mana? Allah. Itu itu Iya. kan 10 tahun lebih teh. Iya. Lebih dari 10 tahun. Terakhir. Lebih dari 10 tahun Iya. nggak Dari ketemu. 10 tahun. Terakhir. Ketemu di Dalam- sofa dalam ini. dalam suasana yang intim yang Iya, kita dalam suasana yang intim yang kita seharian penuh bareng gitu. Iya, Ya, di ini. Sawangan. Oke, wow. Surprise nggak ada Dewi gitu? Surprise banget Tuhan ya teh. Makasih buat TV One. Iya, tapi surprise-nya luar biasa. Beneran, bener. Aduh. Bener. Pada rumah Enggak jauh nggak jauh-jauh juga. Iya. Kalau yang week tadi ada yang dipinjam oleh Reza, ada yang bisa kita lihat nggak? Herpes. herpes, oke. Kan ini kan dia kan penari kan, wah segala Ya, itu semua ada gitu. Di tempat saya mau apapun ada. kan gitu. Kan ya sebenarnya kan ini kan agak laki-lakian Iya, ya, gitu. bener. Gitu nah, setelah ibu saya terus wah ini sama ibu saya penari kan. Ini juga penari juga kan. Ah, udah terus gitu. Itu terus jadi ada yang dipakai nggak untuk video klip mana gitu? Ingat ya. saya ingat nuananya ya. Ayo. Video klip yang dia apa yang mana sih teh banyak teh sepatu. Waktu itu yang kamu pakai- pacaran sama Aduh, salah satu sutradaranya. dia. jadi video klip yang mana? Dia kan? Yang nyemplung ke air. Iya, ini satu yang tak bisa lepas. Eta terus iya eta. Itu jangan diangkat-angkat. Ngomongin soal pacar yang itu langsung diangkat-angkat gitu, otomatis. Gimana ya gue mau nolak ceritanya emang terjadi gitu. Aduh. Teh Dewi ini saksi banget ya berarti ya? Salah satu. Salah satu. waktu Gitu. akan nikah sama Mas Aji juga curhat. Iya, yang Iya. nemenin, Ada yang nungguin. nemenin waktu di rumah kan waktu lagi malam apa namanya musya? Apa Midodaren? Midodaren. Oh, lamaran. Lamaran benar. Justru lamaran. aku nungguin. Orang-orang pada belum tahu justru lamaran keluarga ya. Itu kan yang di Arum Jeram itu kan? Itu mah udah Itu pernikahan. udah. Ini Oh, lamaran. oke. Jadi lagi Awal. baru awal banget kan saya sama Mas Aji tuh dari kenal ke nikah hanya 2 bulan.
gitu kan. Serius? Iya. Serius, jadi dan tidak diajak pacaran sama Mas Haji itu, Mas Haji ngajaknya langsung nikah. Jadinya waktu itu bener-bener kayak galau gitu kan. Makasih ya. Ya, Makasih ya. masih ya. Nggak boleh tahu ya. Pokoknya 2 bulan itu pasti Dewi Gita dibombardir curhatan. Seru. Tapi yang pasti memang Dewi yang nemenin lagi di laman. Waktu dapat masalah mau cerai juga curhat. Dapat masalah waktu itu aku yang belum ada apa, tapi aku mimpiin dia, terus aku telepon, aku mimpiin gitu kan, kamu pakai kebaya putih bawa anak kamu dua-duanya ke rumah, aku bilang gitu. Rumah siapa maksudnya? Ke rumah saya gitu kan. Kenapa ya? Nah, terus dia langsung cerita ada sesuatu. Pada saat Mas Aji meninggal, Wah, itu mah. Dewi ada di samping Reza nggak? Enggak ada, di situ kita udah lost. Udah lost ya, Udah dan lost. itu terjadinya kan amat sangat apa ya? Yang pasti saya terpukul, ya. Walaupun kami bercerai, walaupun memang saya menginginkan perceraian, tapi saya sama sekali saya sungguh-sungguh kehilangan Mas Haji. Saya masih sangat mencintainya dengan ya pokoknya dengan cara kami saling mencintai seperti itu, karena hubungan kami pun sangat baik. Dan pada saat itu saya habis ada rapat gitu ya, rapat kerjaan. Kemudian sebelumnya sempat kontak-kontakan sama putri saya, memang terus saya sholat gitu. Entah kenapa tiba-tiba saya tuh kebayangnya Mas Aji gitu saat itu. Kebayang beliau terus dan saya kayak berdialog, saya ngebayang, ya Allah Ji, saya ngucap ya Allah Ji maafin saya Ji ya gitu ya. Saya pasti sudah sangat menyakiti kamu gitu, maafin saya karena saya tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan gitu. Maafin saya, pasti kamu tuh udah tersakiti oleh saya gitu. Itu keluar gitu aja. Iya, ngomong gitu, dan saya ngebayangin gitu. Dan kemudian nggak nyampe 1 jam dari situ saya dapat berita gitu. Dapat berita pertama, Mas Said meninggal. Teh Paramita waktu itu nyari-nyari. Saya lagi dengan saya, aduh, Mas Said, Haji Notonegoro kali, punten Mas Haji Notonegoro, bukan gitu maksudnya. Saya maksudnya bukan mau milih gitu, cuman nggak percaya. Nah di situ, wah saya sangat, ya udah kaget. Jadi benar-benar, jadi Pak itu jam 11-an kalau nggak salah yang saya lagi sholat lagi itu, saya langsung ke rumah sakit Fatmawati. Saya langsung ke sana, saya langsung ngelihat, dan saat saya datang Mas Haji baru selesai dimandiin. Saya cuma nanya, anak-anak saya udah tahu belum? Itu aja saya tanya. Anak-anak saya di mana? Anak saya udah tahu belum? Udah, terus rame, kemudian rame, terus ada kayaknya orang partai apalah gitu yang pada keliling-keliling, mereka pada mau apa? Kayaknya wah kasihan dia ngomong, kasihan gitu ke. Terus udah gitu mereka bilang, iya dia lagi mau berusaha ngubungin, mungkin maksudnya yang dihubungin itu maksudnya Bapak SBY kali ya atau apa. Terus saya benar-benar kesel gitu. Kemudian saya diantarin salah satu sahabat saya juga, Teh Linda, ke sana. Lalu kemudian saya hubungin, tolong segera datang ke sini, saya minta datang segera ke sini, sebenarnya gitu. Akhirnya datang dengan beberapa rekan-rekan yang lain juga, sahabat-sahabat yang lain, Teh Mita, segala semua rame-rame datang ke rumah sakit. Kemudian saya bilang, mereka tuh semua orang pada ribut bilang kata mau ngehubungin SBY apa segala macam. Mereka gitu, tolong sekarang juga saya minta hubungi Pak SBY sekarang juga, karena saya tahu beliau lah yang bisa. Oke, kalau gitu. Akhirnya telepon beliau, Bapak Presiden, memberitahu hal tersebut. Itu pun pakai ya pokoknya intinya karena saya tak tahu beliau yang bisa. Jadi itu orang tuh, aduh, politis gimana sih? Iya. Ya, wow, gitu ya. Nah terus akhirnya akhirnya dihubungi, berhasil, alhamdulillah. Makanya saya langsung duluan kata, udah sekarang yang penting kamu ke anak-anak. Jadi sama-sama dianterin sama Teh Paramita, sama saudara yang lain semua dianterin duluan ke Cilandak untuk ketemu putri-putri saya. Baru dengar sekarang, ini
Teh Dewi baru dengar semuanya sekarang. Baru ya, kayak gitu. Ibu saya juga mungkin baru sekarang. Sering kirim Al-Fatihah untuk almarhum. Ya. Apa sih yang dikangenin Reza dari Mas Aji itu? Apa ya? Ya karena bagaimanapun juga Mas Aji pernah menjadi bagian dalam hidup saya. Kita memiliki anak bersama dan walaupun perkawinan kami singkat, tetapi ya dia jodoh saya gitu. Kami berjodoh gitu. Perkara pendek ya, waktu kan panjang ya gitu. Kehendak Allah demikian. Mungkin memang karena perjalanannya ternyata seperti ini. Ya karena kita saling backup sebenarnya. Karena Mas Aji sama saya saling backup dan gimana ya? Dan Mas Aji pun kalau ada apa-apa selalu cerita sama saya, terutama tentunya berhubungan dengan anak-anak. Terus itu pasti itu sudah pasti dia akan informasikan, ceritakan sekecil apapun gitu. Waktu itu sempat apa ketika dengar Mas Aji meninggal? Ya, yang kepikiran dia ya gitu kan. Kalau ke tempat Itu tengah malam sekali iya, sih ya, iya, jadi betul. mungkin Saya besok. baru besok. Tapi ada dorongan, aduh pengen di sebelahnya Reza gitu sahabatku. Apa cuman saya yakin Teh Dewi pasti mikirin, Pasti mikirin Saya tuh banget. mikirin dia karena saya tahu dia kan susah ya. Iya tahu. Di dalamnya kayak apa gitu. Iya gitu jadi. Mungkin karena tahu karakter saya gimana, Iya. pribadi saya gimana gitu. Dan Teh Dewi tahu persis gimana hubungan Iya. dua orang ini gitu. Iya, sangat. Oke. Sangat Oke. Dari sejak itu sampai dengan sekarang nggak pernah kontak atau paling nggak Jauh di mata, dekat di Jauh di hati. mata dekat di hati, benar itu, benar. Serius? Iya. Benar. Di sini terus gitu. Iya, walaupun jauh kita nggak ketemu tapi tidak ada tuh pikiran misalnya, nggak ada Terus pikiran. tiba-tiba saya ngejelekin dia. Enggak, sama sekali enggak. Justru saya tuh bener-bener ngelindungin dia. Ada orang-orang kiri kanan ngomongin apa gitu. Saya selalu nge-backup dia. Gitu. Iya gitu, jadi saya juga nggak mikir oh Teh Dewi nggak ketemu tuh kan, enggak, saya yakin gitu. Pokoknya ya itulah maksudnya. Oke, tapi buat di sini nih, harapan Dewi Gita untuk Reza apa? Saya sih doa saya dari dulu. Karirnya dia aja balik lagi. Dia penyanyi yang hebat. Ya lagu-lagunya juga ya. Siapa yang nggak tahu? Ya itu aja menyayangkan apa yang Allah kasih sama dia. Aduh, Teh, insya Allah, emang itu. Itu lagi Reza-rezanya banget gitu, terus menghilang begitu Iya. aja gitu. Itu Iya. yang Dewi Lagi aku sayang. bangganya banget gitu kan, gitu keren banget gitu kan, temen gue nih gitu kan. Terus tiba-tiba harus rasanya dia sendiri yang membuang itu semua gitu kan. Aku pikir nih, kenapa sih ini anak gitu kan, dikasih satu kehebatan kok malah dibuang. Aku rasa tuh dia yang membuang sendiri gitu kan. Aku rasa gitu, pribadi aku tuh gitu kan, kesal gitu sama dia. Aku kalau jadi kakaknya udah aku ambil gitu kan, nyanyi terus gitu kan, ini lagunya banyak banget gitu kan, semua orang suka dan hafal. Terus kok tiba-tiba ngilang, rasanya aku pikir dia membuang itu semua gitu. Itu yang harapan saya adalah dia balik lagi untuk karirnya. Oke, wow. Ini segmen yang emosional sekali. Tapi masih ada segmen-segmen yang lain. Saat lagi kami kembali. Gitu. Kalau ingin tahu Reza lagi kecilnya gimana, ke Moshe berarti ya. Mulai suka dengan musik, suka nyanyi gitu. Dari kapan? Moshe? Itu sebetulnya tanpa disadari dia dari kecil itu udah seneng beraksi. Wah, udah pokoknya dengan gayanya depan kaca ataupun apa gitu ya. Nyanyi dari kecil TK. Oke. Jelas itu, dan itu gurunya pun juga pada bilang, semua bilang bahwa Reza ini murid yang paling berani. Kasih salam tuh semua guru dia kelilingin, datang itu betul-betul. Jadi dia pemberani. Satu pemberani, tidak malu. Itu laporan dari guru. Suatu saat ini mati lampu kan, terus kita, ayo kita ke depan ke teras gitu kan. Terus coba Reza nyanyi
gitu. Udah, jadi kalau di depan kan enak di teras, Di teras. deket taman, deket kolam. Jadi seneng denger ini apa? Coba Pokoknya Reza alam kan banget ya, Kak. Lampu. udah ya teteh nyanyi, terserah kalian mau ngapain dia nyanyi waktu itu Ambilkan bulan, ambilkan bulan bu. nah itu, nah selesai itu dia ya kalau untuk seumur itu saya lihat dalam hati saya, tapi ini terkontrol juga nih, dia punya ini apa nadanya, dia bisa Kontrol tunnya tone. bener gitu loh. Kalau sosok ayah, Ayah saya sosok ayah saya tuh seorang Jagger lah di mata Jagger. keluarga. Jagger. Jagger tuh dalam arti Jagger maksudnya karena ayah saya tuh kayak paling tua di keluarga. Terus ini bontot lagi ya? Ini bontot, Sepasang. Musya bontot. Oke. Papa paling tua. Nah saya cucu, anak paling tua. Papa mendengarkan semuanya. Mendengarkan semuanya. Yeay, lengkap banget ya, kiri kanan. Oke, ini saya boleh panggil Papap juga ya, boleh ya. Papap dan Musya. Papap, kehadiran Reza Artamevia di keluarga ini kejutan nggak untuk Papap? Amazing. Banyak ya hal-hal yang saya merasa di luar nalar saya. Dia akhirnya jadi penyanyi itu di luar nalar. Jadi kok anak saya mau taruhlah berprofesi sebagai penyanyi itu di luar dugaan. Saya nggak itulah ya keinginan kita sebagai orang tua. Waktu Reza nih SD, ada satu surprise yang saya nggak sangka ya. Waktu itu pengambilan rapot naik kelas kalau nggak salah. Jadi waktu saya datang itu masih dikumpulin di tengah sama kepala sekolahnya itu kan. Waktu pengambilan rapot di situ diumumin. Ini katanya kita harus memberikan selamat karena ada teman-teman kita dan ada teman kita yang menjadi juara anak terbaik dalam naik-naikan itu. Jadi angka yang terbaik. Satu sekolah. Satu sekolah gitu. Satu sekolah Al-Azhar di Kemang. Itu kelas 4 kan katanya? Iya. Ya. Dapat beasiswa. Itu nggak bayar ya, sekolah, nggak bayar uang sekolah. bukan karena nggak bayarnya, karena waktu itu. Tapi ini satu surprise yang luar biasa yang nggak pernah saya alami. Karena saya ini nggak gitu pintar gitu dalam sekolah ya. Ini kok anak saya mungkin dari ibunya kali yang pintar. Kalau saya sih Pinter sama pinter aja deh. Oke, ini mumpung lagi seneng-senengnya ya. Boleh dong kita juga seneng dengar suara Reza ya. Oh iya. Mau lagu yang mana? Maunya apa? Iya, saya sama-sama. Boleh sama pilih saya. berarti nih. Boleh, boleh. Oke, oke. Sambil persiapan ya. Oke. Ini saya harus tutup dulu acara ini. Terima kasih sudah bersama kami 1 jam bersama Reza Artamevia. Terima kasih TV One, terima kasih banyak. Terima kasih Teh Dewi, kita muji. Oke, kita jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lain pekan depan. Sampai jumpa.